Oke. Posisi di mana Kak Asih? Di kosan. Jadi gimana nih Kak? Kan kita manggilnya kakak aja ya kakak. Nggak bisa Hmm. masih aja. Nggak pakai kakak dong, Kak Asih gitu. Oke. KN ke-77 UIN Wali Songo. Saya itu ada tentang membahas mengenai kesetaraan gender terhadap perempuan. Kan ada banyak tuh yang beranggapan perempuan ngapain sekolah tinggi-tinggi gitu. Terus ada juga nanti ujung-ujungnya kan di dapur, ngapain sekolah tinggi-tinggi. Ada juga yang bilang tugas perempuan tuh ngurus anak, urus suami, urus rumah, apalagi ya yang secara gendernya. Perempuan tuh harus bisa masak gitu. Perempuan tuh harus bisa bersih-bersih, harus bisa nyuci baju, nyuci piring, nyapu-nyapu rumah, beres-beres. Gimana Kak, menurut Kakak? Oke, berarti tentang kesetaraan gender ya. Hmm. Nah, eh, sebenarnya kalau menurut saya pribadi, eh, wanita dan laki-laki itu seharian memang tidak bisa disetarakan karena memang kalau dalam prinsip dan idealisme saya em, tetap ada batasan-batasan yang memang laki-laki itu diciptakan dengan fitrah seperti ini dan perempuan diciptakan dengan fitrah seperti ini. Tapi kalau untuk pendidikan sendiri tidak ada alasan untuk membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan karena bagaimanapun nanti kalau misalnya kita bawa ke kehidupan rumah tangga malah perempuan yang berpendidikan juga berkemungkinan lebih besar untuk menghasilkan generasi yang lebih berpendidikan pula nantinya gitu. Tapi kalau untuk kehidupan sehari-hari memang ada sih batasan-batasan yang memang eh, dianut gitu, perempuan seperti ini dan laki-laki seperti ini. Nah, terus kalau perempuan harus bisa masak, itu gimana Kak menurut Kakak? Kalau menurut saya pribadi kan eh, masak itu tuh suatu yang dasar yang bisa aja dimiliki oleh laki-laki perempuan gitu. Kayak sekarang aja udah banyak kan chef-chef, koki-koki itu yang laki-laki, nggak perempuan aja. Malahan masakan laki-laki percaya nggak percaya itu lebih enak sebenarnya. Iya. Nah, kalau Gimana Kak? eh, nyatanya chef itu lebih banyak yang laki-laki daripada perempuan kan? Nah, iya, ha-ha. Benar. Balik lagi kalau menurut biologi juga yang tidak bisa dilakukan laki-laki itu hanya mengandung, melahirkan, dan menyusui. Menyusui. Jadi kalau untuk hal-hal dasar seperti membersihkan rumah, memasak, juga mencuci baju itu seharusnya tidak dibebankan hanya kepada istri atau kepada perempuan. Ya, ya. Terus Kak, ini kan menurut saya nih ada beberapa pemikiran kolot yang masih bilang perempuan tuh ngapain sekolah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya di dapur, urus suami, urus anak. Gimana tuh Kak? Nah, sama lagi kayak yang tadi. Itu ya namanya budaya orang Indonesia ya, menganggap bahwa perempuan itu atau istri itu ya sebagai eh kalau Melayani istri suaminya. melayani suami gitu. Padahal kan harusnya ya namanya teman hidup ya, berarti saling membantu gitu dalam hal-hal dasar kecuali fitrah tadi melahirkan, mengandung dan menyusui. Kalau untuk laki-laki memang ada kewajiban untuk menafkahi perempuan gitu. Menafkahi Hmm. istri. Jadi seharusnya masa itu bisa dilakukan oleh laki-laki juga, kayak kata Bang Cumun. Nah, terus ini beberapa ada komentar lucu nih dari teman-teman followers Kak Asih sepertinya ini. Oke, terus Kak, ada juga ada kan pernyataan bahwa ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Sebenarnya eh, kenapa gimana ya? Perempuan itu sekolah tinggi-tinggi itu menurut kakak tuh penting apa enggak sih? Nah, kalau untuk sekolah tinggi, perempuan yang bersekolah tinggi, yaitu balik lagi kepada niat perempuannya itu untuk apa gitu ya. Dengan seorang perempuan itu memiliki pendidikan yang tinggi, misalnya dalam kampus juga,
Sebenarnya di kampus itu kan tidak hanya mempelajari tentang keilmuan atau akademik, tapi juga mempelajari cara bagaimana berinteraksi dengan orang, memahami karakter-karakter orang, memahami toleransi dan segala macam. Itu juga dapat menjadi bekal bagi kita untuk mengaruhi kehidupan yang lebih berat nantinya, baik itu kehidupan kerja atau itu kehidupan rumah tangga. Nah, tentunya itu akan membuat emosi dan apa ya, mata kita terbuka untuk memandang orang-orang itu lebih lebih beragam gitu. Dan mengurus anak itu kan bukan hal yang mudah juga, dengan nanti satu anak A dengan anak B aja itu bisa beda karakternya. Bahkan anak kembar sekalipun itu bisa beda, dan dengan kita berpendidikan, dengan kita dunia kuliah ya, terutama dunia kampus itu kan berhubungan dengan banyak orang, kita juga dapat melatih cara kita untuk menghadapi anak-anak itu juga nantinya. Terus berbagai juga sifat yang ada. heeh. Oke. Terus ini salah satu ini penonton ada yang mau nanya nggak nih tentang kesetaraan gender? Gimana sih sebenarnya? Nah, terus apa lagi ya? Apalagi Kak, ada nggak nemuin fakta-fakta tentang kesetaraan gender Kak? Biar bisa kita bahas bareng. Hmm, apalagi ya? Mungkin juga di Indonesia itu ada budaya. Oh, kita bisa diskusi timbal balik ya berarti. Boleh, boleh. Ha. Kita Nah, santai-santai aja. Bisa kaku-kaku oke. serius sekali. Itu ada budaya patriarki kalau misalnya di Indonesia, di mana laki-laki itu dinilai sebagai pengambil keputusan dan perempuan itu berada di bawah laki-laki. Hmm. Kalau menurut agama Islam, saya kurang kurang mengkaji juga terlalu dalam ya. Cuma sepertinya memang di Islam juga ada gitu budaya patriarki, di mana perempuan itu dituntut untuk mengikuti laki-laki dan selalu berada di bawah laki-laki, di mana seorang anak dia berada di bawah asuhan ayahnya, dan seorang istri berada di asuhan di apa ya, di genggaman suaminya gitu. Kalau menurut uh, Mbak sendiri gimana? Itu karena memang, tunggu, itu surat apa ya? Tunggu, lupa. Nah, itu memang ada laki-laki itu sebagai pemimpin, katanya gitu kan. Nah, eh, gimana ya? Perempuan, ya kayak yang Mbak Asi bilang tadi, fitrahnya itu memang beda. Kayak laki-laki itu pemikirannya tuh lebih realistis. Kalau perempuan tuh pasti mikirnya tuh masih pakai perasaan gitu. Jadi dia kalau misalnya untuk pengambilan keputusan memang eh, laki-laki dinilai bisa lebih di atas perempuan karena beberapa perempuan kan kalau mikir masih pakai perasaan gitu. Coba aja dalam kehidupan sehari-hari dunia percintaan kayak mana. Oh, jadi kalau menurut Fatia, Fatia berarti em, nggak apa-apa ya budaya patriarki. Bukan yang nggak apa-apa, tapi memang fitrah. Bentar, bentar. Surat apa ya, bentar? Bentar, kita cek. Surat An-Nisa ayat 34. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Dan mereka laki-laki menafkahkan sebagian dari harta mereka. Nah, di sini dibilang laki-laki itu sebagai pemimpin wanita itu karena memang ada yang dilebihkan Allah dibandingkan perempuan. Tapi untuk hal-hal kayak yang tadi memasak, mengurus rumah, mengurus anak itu eh, tidak harus semua dibebankan kepada pihak perempuan karena itu tuh hal-hal dasar yang harus dibangun bersama jika ingin membangun sebuah rumah tangga itu sih menurut aku. Oh, berarti kalau memang dalam Islam itu menyadari ya bahwa laki-laki itu punya kelebihan dalam segi logika dan perempuan itu lebih mengandalkan perasaan gitu ya. Hmm. Ya, tapi itu setuju sih menurut Dokter Aisyah Dahlan ya. Aku lupa siapa namanya. Pokoknya dokter. Nah, itu sebenarnya cara banyak sih riset juga bahwa cara kita memperlakukan anak laki-laki dan anak perempuan itu berbeda karena memang otaknya itu didesain berbeda gitu kan. Jadi Ya, memang untuk pengambilan keputusan mungkin lebih em, logis laki-laki daripada perempuan. Tapi perempuan juga tidak boleh diabaikan karena jika terus-terusan pengambilan keputusan itu dibuat oleh laki-laki,
mungkin nanti jadinya malah tidak berperasaan. Ya, terus juga kalau zaman dulu tuh ya, anak perempuan kalau lahir tuh dianggap sebagai aib Ya, di zaman Nabi. Nah, itu sebelum masuknya Nabi Muhammad, sebelum adanya penjelasan, sebelum masuknya wahyu, gimana ya? Sebelum masuknya ajaran Nabi Muhammad tuh. Jadi perempuan tuh sebenarnya dianggap aib kalau dulu tuh di zaman zaman jahiliyah gitu. Tapi setelah adanya Al-Qur'an kan sebagai pelengkap petunjuk pedoman hidup, itu perempuan nggak lagi dianggap sebagai aib. Kalau sebagai aib nggak ada kita sekarang ya Kak Asih. ya. Punah Terus juga sih manusia kalau semua perempuan dibunuh. iya juga. Terus eh ini, oh ya, kesetaraan gender tadi Kak Asih bahas tentang mengurus anak laki-laki dan anak perempuan itu berbeda. Nah, beberapa orang tua itu ada yang memperlakukan anak laki-lakinya bak raja, apa-apa yang diinginkan tuh langsung dapat. Sedangkan anak perempuan dipaksa, dituntut untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Misalnya nyapu. Nyapu itu tugasnya si A, si anak perempuan. Ya, kalau anak laki-laki tuh main game, keluar kamar cuma makan gitu. Gimana, Kak? Nah, em, itu kembali lagi sebenarnya ke budaya Indonesia ya, yang menganggap bahwa seorang istri itu nanti, seorang perempuan ketika menjadi istri harus menjadi orang yang mampu melayani suaminya seperti pembantu. Dan saya sangat 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 berharap tidak akan menemukan eh, laki-laki yang Laki-laki seperti itu pasti gitu. gitu. Di mana dan mertua yang seperti itu juga gitu, memperlakukan anak laki-lakinya sebagai raja. Karena eh, seorang anak laki-laki akan memperlakukan istrinya sebagaimana dia diperlakukan oleh ibunya. Nah, ketika dia diperlakukan di rumah sebagai raja, dia pasti juga nanti akan menuntut istrinya untuk melayani dia seperti raja. Dan saya tidak terbayangkan untuk ya mungkin memang memang pernikahan itu adalah ladang pahala gitu. Cuma letak kesetaraan gender di situ kan jadinya tidak ada ya, karena kita kok jadi Timpang ya, kita Kak? yang Timpang. timpang. Kok jadi cuma kita yang melayani dia gitu. Itu udah Sedangkan salah kita tuh konsep diberi tapi dan itu susah juga dirubah. Apalagi di budaya mungkin beberapa suku di Indonesia yang masih belum tersentuh peradaban. Apalagi ya? terus gini Kak, kesetaraan gender di dunia pekerjaan. Nah, misal tuh Nah, kalau mau ada sesi wawancara gitu kan, sesi wawancara. Ini nggak ada nih ketentuannya, syaratnya laki-laki harus laki-laki atau harus perempuan. Jadi bebas gendernya mau laki-laki atau perempuan. Tapi eh, kalau yang mau wawancaranya laki-laki, pasti nanti yang di pertimbangannya itu yang perempuan. Berarti dianggap tuh perempuan punya skill lebih. Mungkin laki-laki ngerasa adanya kesetaraan gender juga di situ. Kalau misalnya nyari yang teliti, terampil, pasti perempuan. Tapi kalau iya. yang pekerjaan-pekerjaan yang butuh tenaga yang gede gitu kan, nah baru laki-laki. Ya perempuan kalau kerjaan yang tenaganya besar juga ngos-ngosan ya Kak. Bisa tapi ngos-ngosan. Ya, oh itu dari sisi laki-lakinya ya berarti. Coba dari Hmm. sisi laki-lakinya Kalau ini. dari sisi laki-lakinya mengenai kesetaraan gender itu juga kita lihat ya dalam kehidupan sehari-hari di mana mahasiswi di lingkungan kampus ya, mahasiswi itu dianggap lebih kompeten daripada mahasiswa gitu kan. Karena memang perempuan itu sepertinya memang ditakdirkan untuk memiliki ketelitian, kehati-hatian yang lebih daripada laki-laki. Cuma kalau untuk di jurusan saya sendiri itu dengan presentasi laki-laki dan perempuan yang seimbang, ada memang beberapa laki-laki yang menonjol gitu dalam segi akademik dan perempuan yang tidak sebegitu menonjolnya di segi akademik. Dan kalau untuk pekerjaan kayaknya kembali lagi ke perusahaan itu menginginkan kandidat yang seperti apa gitu kan. Karena memang ada tadi tuh fitrah tertentu kalau mau tenaga ya paling jelas lah lelaki lebih kuat tenaganya untuk kerja-kerja lapangan dan yang menguras energi. Tapi kalau untuk kerja yang membutuhkan ketelitian dan mungkin apa ya
kalau skill komunikasi mungkin sama-sama ya laki-laki dan perempuan. Mungkin dari segi itu sih, kerapian dan segala macam itu perempuan mungkin lebih punya kelebihan dalam hal itu. Nah, ini kayak yang Kak Asih bilang tadi. Kalau laki-laki tenaga atau energinya itu lebih daripada perempuan, ya kan? Nah, ini kembali ke surat An-Nisa ayat 34 tadi. Kenapa Allah bilang laki-laki itu sebagai pemimpin? Karena fitrah yang, kan tadi dibilang Allah, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lainnya, atas sebagian dari wanita. Nah, itu salah satunya dari segi kekuatan. Makanya Allah memfitrahkan laki-laki itu sebagai pemimpin di dalam Al-Quran itu. Balik ke belakang dikit ya, Kak. Oke, Menurut nggak saya sih apa-apa. gitu. Itu salah satu faktor juga yang menjadikan Islam itu eh, memilih laki-laki gitu untuk menjadi pemimpin selain Iya, karena kemampuan dia dalam berlogika, berarti juga dalam segi tenaga ya. ya, betul. Ada lagi Kak Asih? Tapi kalau untuk eh, dalam organisasi lah, organisasi atau pemerintahan terlalu jauh, mungkin organisasi kampus dulu. Kebanyakan Gimana? juga perempuan itu idenya nggak kalah menarik sih. Tapi berarti memang tetap harus ada keseimbangan ya antara Iya. Gini, kandidat laki-laki dan kandidat antara apa ya porsi laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan gitu. sebenarnya tuh bisa saling melengkapi. Kadang laki-laki bisa ceroboh juga sih ngambil keputusan dan itu biasanya perempuan sebagai pengkoreksinya karena biasanya kan lebih teliti nih. Nah, itu sebagai Iya, pengkoreksinya. Perempuan tuh mikirnya iya. tuh lebih ke jangka panjang gitu. Tapi kalau coba perhatiin, perempuan tuh pasti mikirnya ke jangka panjang. Kalau laki-laki tuh mikirnya lebih ke yang bakal terjadi yang pendek-pendek aja nggak sih yang kalau aku kayak gini ini bakal kayak ini. Tapi kalau perempuan tuh pasti mikirnya kalau aku kayak gini nanti ke depannya aku kayak gini, terus nanti aku kayak gini terus kayak gini. Gitu nggak sih? Iya, iya, betul, betul, betul. Kalau kalau laki-laki itu dia kan pemikirannya apa ya? Kita bilang pendek enggak juga, cuma eh Dia tuh lebih santuy gitu berdasarkan nggak sih Kak? situasi berdasarkan situasi yang terjadi gitu ya. Kalau perempuan Iya. mungkin dia mikirnya lebih banyak cabangnya gitu. Jadi dia bisa menyimpulkan dan memberikan Makanya apa ya? Yang mengambil makanya keputusan tetap cuma memberikan opsi dan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi gitu. Sehingga keputusan yang diambil itu bisa menjadi keputusan yang baik. makanya perempuan sering overthinking ya Kak. Termasuk fase-fase sekarang ya. Overthinking apalagi kalau di tengah malam kan denger lagu Ya. galau udah ambiar ambiar. Terus ditanya kapan gitu kan. Iya, Aduh. udah lah tuh. Oke. Apalagi ya, Oke. mengenai kesetaraan gender. Eh, nih menurut kakak sebenarnya untuk ini ke dalam kesetaraan gender terhadap perempuan di dunia pernikahan ya. Nah menurut kakak sebenarnya untuk mengurus anak, mengasuh anak itu lebih ke perlu peran ayah atau cukup peran ibu? Oke. Kalau untuk dalam dunia parenting ini menarik sekali sebenarnya. Eh, ketika kita memutuskan untuk bergabung bersama seseorang untuk membangun rumah tangga gitu kan. Artinya di situ Ya, ada peran dua orang. Dan dalam membentuk psikologi seorang anak itu juga dibutuhkan peran dua orang laki-laki dan perempuan. Ada satu hal yang menarik bahwa anak perempuan yang tidak mendapatkan kasih sayang penuh dari ayahnya, dia cenderung akan menjadi seorang wanita yang haus akan kasih sayang pria, alias bucin. Karena karena oke. ketika dia mendapatkan kasih sayang seorang laki-laki dan kasih sayang seorang perempuan itu beda, porsinya beda. Mm-mm. Ketika dia mendapatkan bentuk kasih sayang dari seorang laki-laki dari ayahnya secara utuh, dia tidak akan pernah mengejar kasih sayang laki-laki lain secara berlebihan. Karena dia nggak dapat di lingkungan keluarga ya, jadi dia nyarinya keluar gitu. Iya, begitu juga laki-laki. Ketika dia disayangi dengan ibunya dengan sempurna, maka dia juga akan memperlakukan wanitanya kelak itu dengan baik gitu. Jadi kalau dalam ilmu parenting,
itu sebenarnya harus diomongi di awal juga kan visi visi apa ya cara kan Visi setiap kita misi. tuh punya punya ya kita punya pandangan ke depannya mengenai kita mau punya anak yang seperti apa dan untuk mencapai kita mau punya anak yang seperti apa itu kita harus menempuh cara-cara tertentu dan cara-cara tertentu itu harus dianut oleh kedua belah pihak agar menjadi suatu hal yang tercapai gitu kan. Nah, Berarti ini kalau perjanjian tapi pranikah itu mungkin kalau penting ya. keseharian ya kembali ke fitrah tadi, kan perempuan itu yang menafkahi itu kan laki-laki dan itu sudah menjadi kewajiban. Kewajiban Hmm. laki-laki untuk menafkahi. Otomatis sang ayah ini tidak memperoleh banyak waktu. Mungkin dalam segi waktu ibu akan lebih sering berinteraksi dengan anaknya di rumah gitu kan. Tapi bukan berarti laki-laki lepas tangan. Jadi mungkin memang seorang ibu itu bakal menjadi madrasah pertama seorang anaknya. Jadi, tapi tetap harus ada peran dua orang, nggak boleh timpang, nggak boleh satu, nggak boleh ayahnya pulang ke rumah tidur, nggak boleh gitu. Karena emang beda pola pikir yang terbentuk dari anak perempuan yang memiliki interaksi dengan ayahnya dan anak perempuan yang tidak ada interaksi dengan ayahnya. Itu pola pikirnya bakal beda, pasti beda. Bener, Misalnya benar. di luar itu bakal beda. Iya, Terus apa lagi? Oh iya, tentang dunia pernikahan tadi, tentang bagaimana cara mengasuh anak, mengurus anak, berarti memang perjanjian pranikah itu memang harus dinormalisasikan ya. iya. Oke, apa lagi Kak? Ada lagi Kak Gak yang apa-apa merembet ke diskusi? pranikah. Kenapa? Gak apa-apa menyerepet ke pranikah dikit. Nggak apa-apa, yang penting ada sangkut pautnya ke kesetaraan gender. Nah, oke. Nah, balik lagi ya untuk menghindari perilaku-perilaku laki-laki yang semena-mena gitu kan. Dan juga perempuan yang semena-mena terhadap laki-laki. Nah, ya. Dalam pernikahan ya kita kayaknya memang butuh keberanian yang lebih untuk menyatakan kepada pasangan kita untuk lebih baik kita membuat apa perjanjian pernikah kan itu seolah-olah menimbulkan pemikiran seolah-olah tidak percaya dengan pasangan gitu kan. Mm-mm. Tapi ketika dua-duanya open minded kayaknya sih it's nggak apa-apa gitu. It's okay untuk Itu oke gitu. Heeh. saling, saling menjaga satu sama lain tentang kemungkinan buruk yang terjadi. Walaupun kemungkinan buruk itu tidak diharapkan, tapi siapa yang tahu ya kan ke depannya gimana. Iya. Uh-uh. Hmm. Eh, sebenarnya perempuan itu berpendidikan tinggi nggak apa-apa dan terserah dia setelah dia berpendidikan tinggi dia memilih memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga utuh atau menjadi seorang ibu yang bekerja itu sebenarnya pilihan ada di tangan dia. Tapi memang beberapa pemikiran kolot itu masih bilang ngapain sekolah tinggi-tinggi ujung-ujungnya di dapur ngurus anak, ngurus suami, ngurus rumah daripada uangnya dipakai buat kuliah mending buat biaya ke depannya beli rumah, beli tanah. Tuh nggak? Mm-mm. Pasti ada yang mikir kayak gitu. Masih Tapi ada orang yang berpemikiran seperti itu. mungkin tambahan kan, mungkin manusiawi ya seorang seorang bukan seorang laki-laki aja, orang-orang lah pasti akan menganggap rendah orang yang mungkin misalnya ada seseorang nih ada dua, yang satu nggak sekolah sama sekali, yang satu tamat SMA. Pasti secara naluri kita bakal lebih percaya dan lebih eh, memegang pendapat orang yang tamat SMA gitu kan. Mm-mm. Kita berpendidikan tinggi itu kita menaikkan value kita di hadapan orang lain gitu. Otomatis juga ketika kita berkarir tinggi, punya uang sendiri, independen dan segala macam, itu pasti kita punya value yang lebih daripada orang lain dan itu menjadikan kita punya pegangan untuk tidak direndahkan orang lain. Itu membantu kita juga dalam berkehidupan untuk tidak direndahkan. Oke, nah ada lagi nih seru nih. Ini sekarang antar perempuan nih Oke, biasanya okay. nih dan antar perempuan nih malahan nih antar perempuan saling adu argumen bilang gini,
Aku kerja ngehasilin uang untuk orang tua. Kamu kuliah jadi beban orang tua. Gimana? Oh, yang satu nggak kuliah ya? Nah, misalnya yang satu nggak kuliah nih, yang satu memilih untuk jalan kerja. Tapi ngomongnya gini, aku loh ngapain kuliah, ngabisin biaya orang tua, jadi beban orang tua. Nah, aku kerja, aku udah bisa ngebahagiain orang tua, ngasih uang bulanan setiap bulan, gitu. Gimana? Ya sebenarnya itu gimana ya bilangnya ya? Pilihan masing-masing dan eh, keputusan bersama antar keluarga masing-masing. Iya, sebenarnya yang salah itu kenapa harus dia menjatuhkan perempuan lain gitu kan? Setiap orang tuh punya jalan hidupnya sendiri. Padahal sebenarnya tuh ada woman woman support woman gitu kan? Kenapa nggak saling mendukung aja gitu? Ya kan? Kayak misalnya kita memandang orang yang untuk memilih kerja. Kalau dia nggak menjatuhkan kita orang yang kuliah tuh kita nggak bakal dongkol juga gitu. Pasti kita nganggap dia, oh ya udah dengan keputusan dia seperti itu dan dia mampu untuk masuk ke dunia kerja tanpa perlu kuliah. Oh berarti dia juga hebat dengan cara dia sendiri gitu kan. Dan kita yang memilih untuk kuliah ya merasa gimana ya tidak nggak usah dibilang beban keluarga juga gitu karena memang kita mendapatkan nafkah dari orang tua kita untuk melanjutkan pendidikan kita dan orang tua kita juga tidak merasa terbebani dan tidak ada keterpaksaan itu sebuah privilege juga di mana kita bisa kuliah dengan uang orang tua kita gitu. Intinya sesama perempuan itu harusnya tidak saling menjatuhkan tapi saling support. Oke. Gimana Kak? Ada lagi yang mau dibahas? Hmm. Nggak kerasa nih, nggak kerasa udah setengah jam nih Kak. Oke, kayaknya kalau dari aku kayaknya Ada nggak ada. kesibukan lain? Ada kesibukan lain Kak abis ini? Iya ada apa ya lagi minggu-minggu apa? Minggu-minggu ujian. Oke. Oke Kak Asih, mungkin sekian. Ini udah lumayan nih 40 menit nih. Oh iya ya. Iya kan? 40 menit. Oke Kak Asih, makasih ya udah berkenan menyampaikan apa ya? Aspirasi, bukan aspirasi. Pendapat ya. Menyampaikan pemikirannya. Pemikiran pendapatnya di bincang santai kali ini. Ya. Oke, makasih ya Kak. Semoga ini nanti izin videonya di-share nggak apa-apa ya? Boleh boleh boleh. Di download nanti dimasukin ke IG. Di tag nggak nih? Iya. Nggak usah. Ini aja ya. Mungkin kalau misalnya siapapun nanti followers Fatia yang nonton, kalau ada kata-kata yang salah atau pendapat yang tidak sesuai Oh iya, dengan iya. apa pemikirannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya gitu. Iya. Ini videonya tidak bermaksud untuk menyinggung pihak manapun. Ini sebatas pendapat bincang santai kita dalam kesetaraan gender menurut kita. Karena ini Iya. dari sudut pandang kita berdua, bukan Iya. bukan di dalam Ahli. forum besar. Iya. Bukan ahli. Ya, kita memang hanya mengutarakan apa yang ada di pikiran kita Pure pendapat tanpa tanpa apa ya? tanpa tanpa ada rasa Regulasi. ingin rasa ingin menjatuhkan orang lain. Ya. Oke, Oke, terima kasih Kak Asih. Assalamualaikum. Selamat Nah, melanjutkan kegiatan.